Jelang perhelatan Pesta Demokrasi Indonesia Pilpres dan Pileg di tahun 2024 ini, para ketua partai politik mulai gencar menyusun strategi pemenangan. Salah satunya Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melaksanakan BIMTEK saksi yang dihadiri oleh ratusan peserta dari 2 kecamatan di Tenjo Laya Aldepos. Dari Bogor, Jawa Barat, ID News melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati di sini hadir Bapak Muhammad Romli sebagai saat ini masih menjadi juga yang saya banggakan pengurus PAC, ketua PAC Kecamatan Tenjo Laya, wabil khusus tuan rumah ya Dramaga, ya tuan rumahna di dia, carana Abi Arulin senang dia, yang di Imah Wae Dramaga Wae bosan. Kenal Kakang Cepi? Itu sangat minim. Nah, contoh untuk babakan ke Kang Bule, ya di. Nah di akhir November Desember kita ngeluarin 200 Untuk Nah untuk Dramaga 2023 karena lihat kebutuhan Dewan menambahkan lebih banyak lagi antara 1.750 sama 1.000 kursi roda, juga alat-alat lainnya termasuk juga tongkat, kemudian alat pendengaran. Juga saya lupa alat pendengaran itu banyak sekarang karena apa? Masyarakat yang lansia itu juga membutuhkan. Itu mekanismenya seperti apa Pak nanti? Mereka ada nanti dari usulan dari yang pendamping sosial ke dinasnya, karena mereka yang mendampingi itu ke dinas sosial, nanti diverifikasi layak mendapat atau tidak. Nah, nanti disalurkan dari Dinsos ke IPSM? Enggak, langsung ke sasaran. Ke orang yang membutuhkannya oleh dinasnya. Jadi verifikasinya oleh PSM lah. Untuk para ketua Untuk kotanya terbatas tidak Pak? Setiap wilayah. Yang saksi ada di para ketua Ini saya Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Kita siapkan alat pendengaran, siapkan pempros yang banyak, roda, tongkat dan sebagainya. Untuk anggarannya dari mana Pak? Dari dinas sosial. Dinas sosial. Disimpan dinas sosial karena kita melihat tahun 2003 kemarin kebutuhan masyarakat kebutuhan. Bu Wiwin mana? Bu Wiwin bantuannya nggak ada. Pakai mic aja Bu Wiwin panggil. Kita merasa di DPRD khususnya merasa itu perlu kemudian dianggarkan. Per desa ya? Kapan Pak bisa direalisasikan? Yang mulai 2024 ini sudah mulai jalan, tapi saya nggak tahu jalannya kapan karena itu urusan teknis di dinas. Oh, dinas sosial. Ya kan? Dinas sosial kan nanti kalau ada masyarakat yang membutuhkan nanti daftar ke dinas, nanti diverifikasi oleh dinas melalui pendamping mereka yang ada di tiap wilayahnya, atau paling sederhana ada IPSM lah gitu misalnya. Pak, terkait BIMTEK hari ini Pak, seperti apa Pak penguatannya? Ya sebetulnya BIMTEK ini dalam rangka penguatan. Jadi mereka itu bukan hanya sebagai saksi yang hanya mencatat angka-angka, ya kan? Tapi mereka adalah agen partai untuk mereka bisa membawa orang milih P3 di TPS-nya. Gitu. Buat ranting Megasari, Pak Mulyadi punya target bahwa jumlahnya 26. dia harus membawa berapa orang bisa masuk P3 gitu. Berarti memang ujung tombak juga saksi? Iya, saksi itu ujung tombak sebetulnya Mas. Ya karena apapun kita ikhtiar yang dilakukan oleh para caleg semuanya itu kan terakumulasi dalam TPS yang harus dihitung oleh para saksi. Pak, terkait masalah saksi, mandat sangat penting Pak. Untuk mandat sendiri mandat dan langsung dari DPC nanti. DPC nanti yang diterima oleh KPPS itu biasanya yang direct dari DPC-nya. Gitu, bukan dari perorangan. Tidak ada saksi perorangan. Tapi kalau perorangan caleg misalkan dia mau nyimpan orang di wilayah TPS silakan saja. DPC atau DPW tidak punya kewenangan untuk itu. Pada singgungan tadi masalah saksi tidak boleh dipotong juga untuk anggaran saksi. Oh iya, karena makanya kami sekarang polanya ada grup tiap-tiap desa. Supaya mengontrol kalau satu kecamatan misalkan ada Desa Dramaga, ranting Dramaga. Satu desa itu kan paling 30 gitu loh. Jadi si rantingnya PAC bisa kontrol mana yang belum diberikan. Mereka bisa komplain dalam grup itu gitu loh. Intinya saksi juga bukan hanya memantau tapi harus bisa membawa massa juga. Oh iya, mereka harus memenangkan P3 di TPS-nya. Iya kan? Gitu. Jadi hanya bukan sekedar
bekerja untuk jadi saksi, ngitung-ngitungnya aja bukan. Itu mah kecil ngitung mah. Itu kan yang terpenting adalah kita berharap mereka membawa keluarga yang membawa masa untuk milih Partai Persatuan Pembangunan di TPS dia ditugaskan. Intinya saksi di P3 bukan saksi cabutan, tapi memang saksi kader P3. Mereka wajib menjadi kader P3. Gitu. Oh, perpanjangan kepala desa 9 tahun. Itu kan masih proses. Kalau proses itu kan panjang. Nggak bisa di tahun ini. Pasti akan setelah pemilu itu masih namanya perubahan itu prosesnya kan melalui rapat paripurna, melalui rapat ini di legislasi gitu kan. Itu ada beberapa fraksi yang harus menyetujuinya. Jadi tidak bisa secepat itu prosesnya. Untuk P3 sendiri gimana Bu dukungan di? Kalau P3 sih menyetujui, itu kan sama aja artinya 6 tahun tapi 3 kali dengan 9 tahun 2 kali kan sama 18 tahun gitu artinya menyetujui kalau P3 gitu kan. Tapi kan fraksi yang lain kita nggak tahu ya. Salah satu pimpinan legislasinya kebetulan adalah Pak Awi itu orang dari fraksi P3. Itu masih berproses, saya udah nanya masih berproses, tidak bisa secepat itu, kan panjang prosesnya karena kita perlu persetujuan dari fraksi-fraksi lain juga. Intinya peluangnya tipis. Kalau peluang sih nggak ada yang tipis, nggak ada yang tebal. Peluang itu selalu ada, tapi bagaimana kita perkembangan ke depannya. Ada berapa fraksi yang setuju? Kita belum tahu ya berapa fraksi yang setuju karena ini kan rapatnya baru beberapa kali, gitu kan. Artinya kan harus ada juga persetujuan dari lobby-lobby lah, ada lobby-lobby dari yang lain juga. Gitu. Ya, artinya proses itu terus berjalan. Ya. 1, 2, 3. P3 Ali Rahmat Yasin, Haji Muhammad Ramli, Muhammad Hasani,